La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati la yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, satu ketika Rasulullah menyampaikan wahyu yang baru saja turun kepada beliau, surat At-Taubah 34 ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Adapun orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, Allah pakai bahasa yang sarkasme ya, sindiran keras ya. Fabashshirhum, berikanlah berita gembira. Mungkin mereka dengan banyaknya harta emas perak bergembira, bersenang-senang sehingga mereka berat untuk mengeluarkan infak dan sedekahnya. Tapi kata Nabi, ketahuilah ada yang lebih berharga, ada yang lebih mahal dari emas dan perak ketika dimiliki oleh orang yang beriman. Apa tiga perkara lebih mahal dari emas dan perak ketika dimiliki orang beriman? Lisanun zakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang pertama kata Nabi, lisanun zakir, lidah yang terbiasa berzikir ya. Dari surah Al-Imran yang tadi saya baca dalam rakaat pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang-orang yang beriman, alladzina yazkurunallah, mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, duduk ya, dalam keadaan berbaring, berdiri, wa ala junubihim, dan mereka berpikir tentang proses penciptaan langit dan bumi. Karena zikir adalah bagian dari gaya hidup seorang mukmin. Mulai dia baru lahir yang terdengar kalimat zikir, Pak. Maka dianjurkan ketika bayi baru lahir diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Kalimat azan dari takbir sampai kalimat tauhid penutupnya la ilaha illallah, semuanya adalah kalimat zikir. Jadi ketika kita lahir, makanya kalau bisa yang punya istri sedang hamil tunggu. Itu adalah momentum yang terbaik
Ya, Nabi menganjurkan agar ayahnya yang mengazankan dan mengiqamatkan. Ketika dokter sudah menyerahkan bayi kita, Pak, sudah bayinya sudah selesai, sudah dibersihkan, silahkan diterima untuk diazankan. Ya, maka ayahnya mengumandangkan azan dengan lembut di telinga. Kan sesungguhnya kalau kita pahami ada pesan moral yang luar biasa dari perintah Nabi ini. Kenapa disuruh ayah yang mengazankan? Itu ada pesan moral supaya suara yang didengar oleh sang anak pertama kali adalah suara ayah. Jangan sampai nanti anak mendengar suara orang, lebih dengar suara orang lain daripada suara ayah. Dan kalimat yang pertama kali didengar oleh sang anak ada kalimat zikir sebetulnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling utama kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal, yang paling utama, yang senantiasa dibaca oleh aku dan para nabi sebelum aku, ya, la ilaha illallah. Zikir yang pada dalam yang hadis lain, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis qudsinya kata Nabi, pernah satu ketika Nabi Allah Musa kan bergelar kalam Allah, Nabi yang bisa berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Satu ketika Nabi Musa minta permohonan, ya Rabb, berikanlah aku amalan wirid ijazah yang dahsyat, yang luar biasa. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Hei Musa, kalau begitu wiridkanlah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ini biasa, ada nggak yang lebih luar biasa dari ini? Kata Allah, ya Musa, andai kata bumi ini ditimbang, ya, bumi dan seluruh isinya disatukan ditimbang, dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka jauh jomplangannya, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya, dan tidak semua orang, Abu Jahal, Abu Lahab aja nggak bisa mengucapkan itu, karena mereka tahu maknanya dan tahu konsekuensinya. Kalau sudah bersahadat, hidup mati kita hanya untuk Allah. Maka itu lisanun zakir, lidah yang terbiasa zikir, kita upayakan zikir yang paling utama, walaupun ada zikir-zikir yang lain. Saya habis sholat berzikir tasbih, tahlil, tahmid 33 kali. Maka yang paling utama daripada seluruh zikir adalah kalimat tauhid. Dan Allah berharap ketika lahir kita dizikirkan dengan azan iqamat oleh orang tua kita, penutup kehidupan kita pun dengan kalimat zikir. Man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya, akhir kehidupannya mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, zikir itu adalah makanan rohani sehingga dia menenteramkan jiwa. Ar-Ra'd 28, alladzina tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Orang-orang yang beriman hatinya tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kata Imam Ghazali, tubuh kita ada 3 unsurnya: jasadiyah, akliyah, ruhiyah. Di mana ketiga-tiganya ini perlu dipenuhi. Kalau tidak akan terjadi instabilitas. Yang pertama unsur jasadiyah, di mana pemenuhan haknya sandang, pangan, papan, ya, makan, minum. Quran mengajarkan kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyibah. Silakan makan, minum dari rezeki Allah karuniakan kepada kalian, tapi yang dimakan, yang diminum harusnya halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi ya, soto Betawi halal, tapi buat orang yang punya asam urat tinggi nggak thayyib itu, ya. Jadi gula halal, buat orang yang punya diabetes maka tidak thayyib. Hak diri, ya, Rasulullah mengenai hak dirinya tidak makan sebelum lapar, sudah berhenti sebelum kenyang. Kalau kita tidak lapar yang pertama mungkin bisa, ya, tidak makan sebelum lapar. Kadang-kadang udah lapar makanannya belum ada, kan begitu. Tapi yang berat adalah sudah berhenti sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Pertama kalau di rumah mungkin bisa. Ketika resepsi ada 23 menu seolah buat kita semua, padahal buat 2000 undangan itu, ya. Makan semuanya, kadang-kadang nggak habis. Itu unsur jasadiyah. Akliyah, pemenuhannya adalah ilmu dan informasi. Makanya surat yang pertama kali turun Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai 2 kali, baca. Jadi aneh kalau ada orang Islam nggak minat baca. Ya, bacalah. Jadi itu kebutuhan akal, ilmu dan informasi. Makanya kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan lahir sampai ke liang lahat. Artinya selama hidup kita masih punya kewajiban mencari ilmu dan informasi, karena itu adalah haknya akal yang harus dipenuhi, ya kan? Orang kalau kurang pendidikan nanti nggak nyambung ngobrol, ya kan? Ada di negeri mana, negeri Konoha apa tuh, ya, wakil presiden. Ya, karena kurang ilmunya, begitu diskusi ditanya orang, yang ditanya A jawabannya Z, gitu kan? Karena kurang nih pemenuhannya. Makanya penting disuruh kita menuntut ilmu, menuntut akal, ilmu dan informasi. Lihat aja luar biasa. Yang ketiga unsur ruhiyah. Ruhiyah itu kebutuhannya adalah zikir dan ibadah. Ya, karena habit kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kayak ikan, Pak. Kalau kita punya akuarium ikan, kalau airnya cukup, ada 5 ikan di akuarium sebesar ini, enak. Dia akan berenang dengan tenang, warawiri. Tapi begitu bocor, airnya berkurang. Arwana kita mungkin 8 cm lebarnya, airnya cuma 3 cm. Apa yang terjadi? Menggeleparlah sang ikan karena kurang air. Makin bocor nggak ketahuan karena kita tinggal keluar kota, kering itu air, lama-lama mati, ya. Jadi orang yang kurang berzikir, kata Nabi, ya, seperti mayat. Bahkan Quran menggambarkan seperti laba-laba. Ya, laba-laba dalam bahasa Qurannya ada surat laba-laba, Al-Ankabut. Jadi seperti laba-laba, kal ankabut, itu ikhfa, nun ketemu kaf dengung. Kal ankabut, nama-nama hidupnya jadi kalang kabut karena nggak pernah berzikir.
Itulah mana alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dia akan tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Ya. Nah, makanya pertama adalah lisanun zakir. Yang lebih berharga dari emas dan perak adalah lisan, lidah yang terbiasa berzikir. Bahkan ketika menjadi dawam, itu kalimat zikir kita akan punya pengaruh aura yang luar biasa. Ya, ini terjadi pada Rasulullah. Ya, waktu perang Ghatafan, hujan deras lagi perang. Nah, itu Nabi menjemur gamisnya. Gamisnya dikeringkan, Nabi istirahat sendirian. Pedang tergeletak di sebelahnya. Tiba-tiba menyelinap musuh kafir Quraisy. Du'sur ngelihat Nabi istirahat sendirian di bawah pohon, lagi jemur gamis. Wah, ini di sebelah Nabi pedangnya tergeletak. Nabi dia tidur lagi nyenyak. Habis perang capek. Kata Du'sur, kalau Muhammad hari ini saya tebas lehernya, saya sembelih, habis sudah nih. Ini viral nih. Kira-kira kalau sekarang, wah ini pakar viral, hebat nih. Saya jadi pahlawan di mata kafir Quraisy. Dan bodohnya Du'sur, dikiranya Nabi kelasnya banci karen yang kalau diancam takut, pakai dibangunin Rasulullah. Ya, Nabi dibangunin, ingin direndahkan, ditakut-takuti. Muhammad, mayam naukani. Nabi dibentak lagi tidur. Muhammad, bangun. Dengan pedang terhunus. Mayam naukani, siapa yang bisa menolong kamu dari pedang ini sekarang? Tinggal ditebas saja. Spontan keluar dari lidah Nabi, Allah. Itu yang keluar kalimat zikir, Allah. Kalimat Allah yang keluar dari lidah yang Nabi yang mulia ini seperti palu goda yang menghantam dadanya Du'sur. Seketika dia gemeter, Pak. Itu dahsyatnya zikir. Sampai jatuh pedangnya. Dan sekarang terbalik, Nabi yang ambil, dia masih gemeteran kayak orang kena stroke, tremor dia. Ya, kayak kena orang Parkinson. Nabi ambil lagi, dibalikin terus pedang ke leher dia. Wa may yamnauka anni ya Du'sur. Nah, sekarang siapa yang bisa menolong kau mau dari pedang ini? Masih kondisi tremor, kata Du'sur, la ahad ya Muhammad, la ahad ya Muhammad. Tidak ada satupun ya Muhammad, tidak ada satupun yang menolong saya. Ya udah, pulang sana. Disuruh pulang. Ya, jadi kalau kita dawamkan zikir-zikir yang bahkan kata Nabi, kalau yang kita dawamkan adalah zikir kalimat Sayyidul Istighfar. Ya, gitu. Bahkan kalimat zikir ini bisa menolong kita, memberikan syafaat pada kita. Di surah As-Saffat 143 144, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini kisah Nabi Yunus alaihissalam. Takdirnya harusnya dia dimakan ikan besar, ditelan. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari berbangkit dia ada di perut ikan itu. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, yang berzikir kepada Allah. Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Ya, ketika ditelan ikan besar di lautan karena meninggalkan umat dan dakwahnya, selama 3 hari dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
tiada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, saya khilaf pernah ninggalin umat dalam dakwah. Inni kuntu minaz zalimin, saya dulunya pernah berbuat zalim meninggalkan umat. Ini kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya dia tidak orang-orang yang berzikir, yang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya, jadi luar biasa. Ya. Ini ya, bahkan kalau bisa kita punya kebiasaan atau mendaumkan kalimat zikir ya. Dalam hadis ini kata Nabi, siapa yang mendaumkan sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dahsyatnya zikir kata Nabi, siapa yang mendawamkan sayyidul istighfar 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Nabi biasa bacanya habis subuh, habis asar, rutin dia nggak putus, menjadi dawam zikir yang istiqomah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dia mendawamkan 3 kali zikir ini di waktu pagi dan petang, dan dia udah istiqomah nggak putus-putus. Andai kata dia berzikir di waktu pagi, wafat siangnya Allah sudah catat dia min ahlil jannah. Kalau dia wafat di siang di sore hari dia berzikir itu, malamnya wafat, maka di malam itu Allah sudah tercatat dia sebagai min ahlil jannah, ahli surga. Itu dahsyatnya kalimat zikir. Yang kedua, qalbun syakir, yang lebih mahal dari emas dan perak adalah hati yang senantiasa berzikir ya, hati yang selalu bersyukur. Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Ya, syukur dari kata sakara yaskuru syukran, terima kasih bahasa Indonesianya ya. Di dalam Al-Quran selalu kata-kata syukur berdampingan dengan kufur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum wa man sakara wa man kafara. Para ulama menjelaskan hati yang bersyukur itu seperti bunga yang merekah. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di taman ada bunga mawar, itu kayak bunga yang merekah, indahnya terlihat, harumnya tercium. Itu orang yang bersyukur, hati yang bersyukur. Maksudnya apa? Jadi qalbun syakir, hati yang bersyukur itu seperti bunga yang merekah, indahnya terlihat, harumnya tercium. Dia punya harta bukan dipamerin, kemana-mana ada sedekahnya, panti asuhan dibantu, lembaga pendidikan, perbaikan jalan masjid, keluarga butuh dia bantu. Harta adanya di tangan bukan di hati. Karena kalau orang kaya hartanya di hati, dia akan pemaaf ya. Nah, selalu minta bantuan, minta maaf melulu kan. Karena proposal dulu maaf nggak bisa bantu, ada ponakan datang maaf nggak bisa bantu, mertua minta bantuan, oh maaf pak nggak bisa bantu. Kalau harta ada di hati dia akan jadi pemaaf. Tapi kalau harta ada di tangan adalah amanah, maka dia akan salurkan. Dia seperti keran air,
tugas dia hanya menyalurkan saja. Itulah makna hati yang bersyukur seperti bunga yang merekah, indahnya terlihat, harumnya tercium. Oh, Bapak Fulan meninggal, ya Allah, ingat banget saya lagi kepepet anak kuliah, kalau nggak dibantu dia mungkin anak saya nggak selesai nih sarjana ini. Bapak Fulan meninggal, ya Allah, orang baik meninggal, dia sering bantu loh ke masjid kita. Itu maknanya indahnya terlihat, harumnya tercium. Punya ilmu, ilmunya mencerahkan orang. Banyak orang tersadarkan, banyak orang kembali kepada Allah. Itu maknanya hati yang bersyukur. Punya jabatan, jabatannya memberi kesejahteraan pada masyarakat. Ya, betul-betul dia membela kepentingan umat, kepentingan rakyat. Ya. Seperti Umar bin Khattab, andai kata ada keledai jatuh, luka kakinya gara-gara jalannya rusak, nggak saya betulin, maka saya akan siap dituntut Allah nanti di hari hisab. Gitu. Lawan kataku syukur kufur. Kufur itu menutup diri. Nah, kayak begini nih, tertutup nih. Dari luar orang nggak masuk. Makanya orang kafir, orang yang tertutup dari hidayah, nggak bisa masuk ya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, lahir di Mekah, mainnya di Ka'bah, tapi malah benci sama Nabi, benci sama Islam. Coba. Kita jauh dari Ka'bah, jauh dari Mekah, tapi kita hidupkan sunnah Nabi di kehidupan kita. Itu bedanya. Jadi orang yang kafir tutup diri. Ya, jadi orang yang syukur, hati yang bersyukur tadi ya. Yang kedua, hati yang bersyukur qanaah minan ni'mah. Merasa cukup atas nikmat dan karunia Allah. Ya. Jadi yang diterima, itu maknanya di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat yang ada padamu. Qanaah minan nikmah. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah qala Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innau ajdaru ala tazdaru nikmatallah alaikum. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang ada di aspal. Aspal kan di bawah. Wala tanzur man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Ya, bahasa Arab kan di atas tuh ada fauqo, ada ala. Kalau yang ala kan begini, al-kubu alal maktab. Ya, gelas di atas meja nempel. Kalau fauqo begini, Pak. Al-kubu fauqal maktab, gelas di atas meja. Kalau yang ala nempel, kalau yang fauqo di atas juga tapi nggak nempel. Luar biasa bahasa Nabi, wala tanzuru man huwa fauqakum. Jangan lihat orang yang berada di awang-awang di atas kamu rizkinya. Kenapa? Ya, karena ketika engkau berbuat itu lebih pantas engkau berakhlak seperti itu, sehingga tidak meremehkan nikmat yang Allah anugerahkan. Sehingga kita nggak meremehkan nikmat Allah. Karena kalau kita selalu lihat orang yang rizkinya mengawang-awang di atas kita, nanti kalau bahasa Perancisnya jadinya sawang sinawang. Ada yang ngerti bahasa Perancis nggak? Sawang sinawang. Paham sawang sinawang, Pak? Suka ngiri sama orang seperti yang dia lihat, padahal belum tentu seperti kelihatannya. Tetangga punya mobil, waduh, enak dia mah udah naik turun mobil. Wah, kemarin masih pakai motor, waduh, enak kalau punya mobil yang adem. Itu kata kita. Yang naik mobil gerah. Nanti tiap bulan 5,5 juta cicilannya. Kalau telat datangin ambon-ambon di rumahnya. Kita melihatnya begitu. Wah, dia mah enak, udah manajer, pakai dasinya beda, rapi, bajunya juga, wah, kinclong.
Kata kita yang kita bilang enak lagi stres, dikejar-kejar target pekerjaan, kalau enggak diancam akan dimutasi. Wah, dia mah enak, mertuanya orang kaya, tanahnya lebar di mana-mana, udah aman. Kata kita enak, si mantu lagi tertekan benar disuruh-suruh ngomong mertua. Kita nggak pernah tahu. Kayaknya wala tanzur man huwa fawqakum, jangan melihat orang yang rezekinya mengawang-awang di atas kamu, sehingga kita menjadi tidak bersyukur. Yang ketiga, hati yang bersyukur tidak hasad terhadap nikmat orang lain. Ya, nggak boleh hasad. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon katanya kuburannya ada di Guangzhou, Cina. Ya, sejarah dia tetap pulang dimakamkan di Baki. Ketika disuruh Nabi dakwah, dia berdakwah ke Cina. Itu yang di Cina itu peninggalan dia, pedang segala macam oleh masyarakat ditaruh di kubur, dijadikan makam. Padahal itu bukan. Ini kalau bapak nanti ke Cina itu di Hong Kong ya, di kota ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas, bagus makamnya buat besar. Padahal itu bukan ya. Dia terpulang dari dakwah dari Cina, balik ke Madinah, meninggal dan dikuburkan di sana. Tapi sekarang masih banyak orang nyekar tuh di sana ya. Katanya makamnya Sa'ad bin, bahkan ada masjid di sebelahnya itu. Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat. Dia adalah satu dari 10 orang yang digaransi Nabi masuk surga ketika orangnya masih pada ada hidup. Satu hari ada orang Madinah yang kepengen tahu kayak apa sih kemuliaan saat ibadahnya sehingga terjamin masuk surga. Dia diam-diam minta izin, pura-pura lagi marahan sama orang tua. Ya, saat saya lagi bete di rumah nih sama ayah saya, ibu saya, Pak, boleh nggak nginep cari ketenangan di rumahmu? Ya silakan aja. Nginep lah dia 3 hari 3 malam. Abdullah bin Umair namanya. Dia intai itu, kayak apa sih ibadahnya? Ya standar, tidurnya biasa, wudhu, baca doa, bangun jam 3, tahajud biasa, 8 rakaat, witir 3, subuh berjamaah ke masjid bareng-bareng, baca Qur'annya biasa, zikirnya biasa. Sampai 3 hari begitu terus. Akhirnya penasaran lah si anak muda ini namanya Abdullah bin Umair. Ya Sa'ad, mohon maaf, sebetulnya saya lagi nggak bete nih nginep di rumah kamu. Kenapa kamu bohong? Kamu mau dalam rangka apa nginep di rumah saya? Karena engkau salah seorang sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Aku intai ibadahmu 3 hari ini biasa saja, sama saja dengan yang kami kerjakan. Ada nggak hal lain yang kami tidak tahu? Saat mikir lama, mungkin ini kata Sa'ad. Apa? Yang pertama kata Sa'ad, saya tidak pernah cemburu atas nikmat saudara saya Allah karuniakan. Jadi saat ini punya kebiasaan kalau saudaranya, tetangganya beli barang baru, dia datengin. Dia kasih ucapan selamat, misalnya tangganya beli kuda baru, barakallah, selamat ya Pak, mudah-mudahan bagus, nyaman ya. Tangga kita beli mobil, datangin, selamat Pak, barakallah, mudah-mudahan terhindar dari musibah, dari kecelakaan, saya doakan berkah terus. Tangga baru bangun rumah, datangin, doakan. Itu adabnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak pernah cemburu atas nikmat yang Allah karuniakan pada saudaranya, dan dia adalah orang yang pertama ngasih ucapan selamat dan mendoakan. Itu yang bagus ya. Yang kedua, menjelang tidur kata Sa'ad. Menjelang tidur saya selalu bertanya, adakah saya berbuat zalim dengan saudara saya? Kalau ada, saya belum bisa tidur sebelum datang untuk minta maaf atas kesalahan saya. Nah, saya nggak tahu nih setelah tidur malam ini besok masih bangun nggak. Saya khawatir Allah panjangkan tidur saya sampai hari berbangkit. Begitu bangun saya masih punya beban sama saudara saya. Yang kedua, saya tanya, adakah saudara saya punya salah dengan saya? Dari subuh tadi diingetin tuh sampai isya malam ini.
Kalau ada sudah saya maafkan, walaupun dia nggak datang minta maaf, karena saya nggak ingin sudah saya punya beban ketika saya nanti mati setelah tidur ini. Nah itulah kemuliaan yang sangat, tidak ada hasad di hatinya. Itu hati yang bersyukur, ya, tidak hasad terhadap nikmat orang lain, ya. Yang terakhir, yang ketiga, ya, yang pertama qalbun syakir, lisanun zakir, yang kedua qalbun syakir, hati yang bersyukur, yang ketiga zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, ya, istri yang mukminah yang senantiasa mendorong keimanan suaminya. Ya, satu hari Nabi pernah bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, maukah kamu aku beritahu istri yang baik, ya, ciri-ciri istri yang solehah. Kata Nabi, al-mar'atus solehah, ciri istri yang solehah itu idza nazara ilaiha sarrathu, apabila engkau lihat menyenangkan, wa idza amaraha ata'athu, kalau engkau perintahkan dia taat, wa idza ghaba anha hafiztuhu, kalau engkau tinggalkan dia menjaga rumah dan hartamu. Ya, itulah ciri istri yang solehah. Nah, istri yang soleh ini jamaah sekalian adalah aset buat kita, ya. Karena dari istri yang soleh inilah akan mendidik anak kita mulai melahirkan. Makanya maaf, kalau kita belum terbiasa, ya, ustadz bagaimanapun bagusnya, kalau dia kawin lagi udah langsung dicap jelek, ya kan? Kalau orang di sana di Mekah beda. Makanya misalnya sekaliber Dr. Sudes itu, kalau dia masih istrinya satu, masih banyak orang berharap anaknya dijadikan istri kedua, ketiga, keempat. Nah, masih ada haknya. Kenapa? Karena mereka berharap nanti mendapatkan keturunan orang soleh. Berharap mudah-mudahan anak saya kayak Dr. Sudes. Jadi terbiasa mereka. Makanya kalau ulama besar di sana jangan heran, ya, nggak ada yang satu, rata-rata minimal dua, rata-rata empat. Karena bukan maunya mereka. Mereka saya Anda baru beristri dua, masih ada dua lagi nih, anak saya tolong dijadikan istri. Kenapa? Karena mereka berharap nanti akan lahir generasi terbaik, ya, dari bibit. Termasuk dari bibit terbaik masuk kita punya istri yang soleha, kita akan menitipkan calon generasi terbaik di rahim istri kita, akan menitipkan masa depan generasi terbaik pada istri yang soleh. Luar biasa. Di dalam buku kehidupan para sahabat ada kisah sahabat namanya Abu Thalha, bagaimana nikmatnya dia punya istri yang baik, yang solehah. Abu Thalha satu ketika dapat SK dari Nabi, ya, sprint. Kalau sekarang sprintnya apa? Tugas dakwah keluar Madinah. Di sana kalau udah tugas itu, ya mungkin bisa berbulan-bulan, ya, satu dua bulan. Akhirnya dia pulang izin, padahal anaknya masih sakit, ya, kalau bahasa kita lagi sumeng. Istriku, aku dapat perintah Rasul hari ini disuruh berdakwah di keluar Madinah, berangkat ke anak kita lagi sumeng, mau gimana? Udahlah, urusan anak biarin saya aja, ini urusan ibu-ibu. Urusan kamu jihad lebih besar. Nah, begitu harusnya, ya, kakanda urusannya jihad lebih besar, ini urusan anak, urusan ibu-ibu, ya. Jangan kebolak-balik, ntar bapak ngurusin anak di rumah, ibunya keluar, kan kakanda keluar. Dakwah lebih hebat, lebih mulia. Anak biar saya yang bertanggung jawab, biar nanti juga sembuh, kita akan obati, kita akan ketahui. Berangkat akhirnya Abu Thalha, ya, berdakwah keluar Madinah. Begitu dia berangkat, anak yang sumeng tadi makin demam tinggi, sudah ke tabib, sudah berobat, nggak tertolong, meninggal. Ummu Sulaim sedih luar biasa, suami nggak ada lagi dakwah atas perintah Rasulullah, anaknya meninggal.
mana anak laki pertama satu-satunya, setelah diurus oleh keluarga, tetangga, maka dia menghimbau nanti setelah dikuburkan, nanti saya mohon ya Bapak Ibu, para keluarga tetangga, kalau suami saya pulang sedang dapat amanah besar tugas dakwah dari Nabi, tolong jangan ada yang memberitahukan kematian putra tercintanya, kecuali biar saya saja yang menjelaskan dengan cara saya, supaya tidak shock mentalnya nanti. Ya bayangkan pulang dari dakwah anak meninggal, tetangga sepakat pokoknya kalau saat pulang nggak akan cerita tentang kematian anak, biarlah istrinya yang cerita. Dia punya istri yang soleh begitu, dia beban tanggung jawab. Akhirnya pulanglah Abu Thalhah dari dakwah, kebetulan sampai di Madinah sudah larut malam. Dia ketok pintu, beri salam, menjawab, waalaikumsalam, wahai kakaknya datang. Ada yang dipikiran waktu dia pergi, anaknya dulu sakit. Bagaimana anak kita? Wahai kakaknya, sudah jangan pikirin. Dia pakai bahasa bersaya, istri yang soleh. Tenang, anak kita sudah tenang di tempatnya, jangan diganggu. Dipikir masih tengah malam, asumsi dia anaknya ada di tempat tidur, sedang tidur, padahal maksud istrinya tenang di tempatnya udah di kuburan, dengan bahasa bersayap sehingga dia nggak paham. Dia nggak tahu nah layaknya pengantin muda, keluarga muda lama nggak ketemu kan rindu, dan dia paham kebutuhan suaminya, dilayani dengan baik kerinduan suaminya. Dia tugaskan kebutuhan batin suaminya, tidur, mereka istirahat, menjelang subuh mandi, selesai menjelang suaminya ke masjid, kakanda sebelum ke masjid, boleh nggak saya minta satu permintaan, saya mau ngobrol sebentar, ada yang mau saya tanyakan. Apa itu? Andai kata kita pinjam barang sama tetangga, barang ini udah kita pinjam lama, yang punya minta, kira-kira layak nggak saya pertahankan barang punya tetangga itu? Kata Abu Thalhah, ya enggak lah. Nah itu bukan punya kita cuma pinjam, yang punya lebih berhak dari barang itu. Bukankah anak juga pinjaman dari Allah? Ketika kau pergi berdakwah, sudah keadaan sumek panas, saya udah ke tabib, ke dokter, nggak tertolong, yang punya minta, saya bisa apa? Marah Abu Thalhah, ya Allah, semalam nggak cerita kamu, kau bilang tenang, iya maksud aku tenang di tempat, tenang di alam kubur. Marah dia, tinggalkan istrinya, sholat subuh bareng Nabi. Nah habis sholat curhat sama Nabi, ya Rasul bagaimana nih istri saya kok begini amat, anak saya sakit tuh, kau suruh dakwah dia datang malah nggak cerita, pakai bahasa bersak, saya nggak ngerti, baru tadi dia cerita anak saya meninggal. Kata Nabi, wahai Sa'ad Abu Thalhah, bersyukurlah engkau memiliki istri yang solehah. Aku doakan pelayanannya kepadamu, kesabarannya kepadamu, Allah ganti dengan yang lebih baik atas anakmu yang sudah dipanggil Allah. Terijabah Bu, bulan berikutnya hamil anaknya, lahir laki-laki, hamil lagi, lahir laki-laki, sampai Abu Thalhah punya 5 anak lelaki yang 5-5-nya hafal Quran. Ya itu penting ya, punya istri yang mukminah yang mendorong keimanan kita sebagai suami. Makanya istri yang soleha Bapak Ibu sekalian adalah sebuah aset yang harus kita jaga. Nah inilah jamaah sekalian, kajian kita mengambil surah At-Taubah 34 tentang 3 perkara yang lebih mahal dari emas dan perak ketika dimiliki oleh orang beriman. Lisanun zakir, yang pertama lidah selalu berzikir, yang kedua qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, yang ketiga wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi, istri yang mukminah yang soleha yang senantiasa mendorong keimanan suaminya. Ini saja, dan saya mohon doa insyaallah ya, nanti dini hari berangkat umroh, ada 18 jam tak dibawa, minta dibimbing. Insyaallah nanti kita akan ke Uzbekistan dulu karena ini request keluarga ya, jadi 5 hari di Uzbek, 3 hari di Madinah, kemudian 4 hari Madinah, 3 hari di Mekah. Insyaallah kembali tanggal 15
November. Jadi mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, amanah dalam membimbing jamaah. Insyaallah nanti saya doakan juga di sana Bapak Ibu yang belum sampai, semoga sampai untuk bisa bertalbiyah ke rumah Allah. Karena haji umroh ada yang karena nisabnya, karena nasibnya. Nisabnya mau dia mampu, duitnya ada, itu sampai kepada nisabnya. Ada orang ekonomi cekak tapi nyampe, itu nasibnya dia nyampe ke sana. Ya mudah-mudahan kita dua-duanya, entah karena nisab, entah karena nasib, bisa sampai ke sana insya Allah. Bikurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham dah. Baik, kalau dirasa itu alhamdulillah kalau syukur dari kebenaran ya berbunyi dalamnya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada jemaah sekalian dan berkontribusi kepada di Mohon Borneo yang saya menghargai dan juga jemaah sudah begitu paham dan disampaikan oleh beliau. Dan juga beliau itu dan juga dan beliau juga tidak bergerak lagi mendoakan kita di sana banyak bapak dan yang lebih baik untuk mungkin menyempurnakan kalimat ini kita tutup doa. Astaghfirullahaladzim, 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 walhamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yang mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ja'al dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa ruku'ana ruku'al mutawaddi'in wa sujudana sujudal mutadarin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama salihin wa mautana mautas syuhada wa khsurna fi suratil awliya wa dakhilna jannata mal anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an